Manusia memiliki sistem dan bentuk tubuh yang sangat rumit dan mengagumkan. Sistem dan bentuk tubuh itu benar-benar sesuai bagi manusia sehingga membuat dia bisa hidup dan beraktivitas dengan nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa ada Tuhan yang merancang sistem dan bentuk tubuh itu dengan sangat cermat. Ketika kita memperhatikan dan memahami diri kita, maka akan dijumpai bahwa seluruh bagian tubuh termasuk sel-sel di dalamnya, semua adalah bagian dari keajaiban penciptaan. Di sini hanya akan dibahas beberapa contoh keajaiban penciptaan pada tubuh manusia, di antaranya adalah 1. Mata manusia. Mata adalah indera yang sangat penting bagi manusia. Dengan menggunakan mata, maka manusia bisa melihat lingkungan sekitarnya. Mata dapat melihat karena semua organ penglihatan bekerja secara serasi. Apabila salah satu organ rusak, maka mata tidak bisa berfungsi sebagai indera penglihatan. Misalkan kelopak mata rusak, meskipun masih terdapat kornea, retina, lensa, kelenjar air mata dan lainnya, maka organ-organ itu pun akan segera rusak dan kehilangan fungsi penglihatannya. Demikian juga ketika produksi air mata berhenti, maka mata akan menjadi kering dan mengalami kebutaan. Mata memiliki sistem yang rumit dan kesemuanya bekerja bersama-sama. Apabila salah satu tidak bekerja, maka mata tidak akan bisa melihat. Keserasian ini tentulah tidak muncul dengan sendirinya secara bertahap, tetapi diciptakan sebagai suatu sistem yang utuh. Dan yang menciptakan mata bukanlah manusia, karena banyak dari mereka yang bahkan tidak mengetahui bagaimana mata ini bekerja, sehingga mustahil mereka yang meletakkan pada tubuhnya sendiri. Tuhanlah yang telah menciptakan mata secara sempurna dan meletakkannya pada tubuh manusia. 2. Sistem kekebalan. Manusia tidak bisa lepas dari lingkungan sekitarnya, yang di sana terdapat berbagai macam bakteri dan virus berbahaya yang siap menyerang manusia sepanjang waktu. Bakteri dan virus ini bisa menyebabkan manusia mengalami sakit bahkan meninggal dunia. Namun, manusia mempunyai sistem kekebalan tubuh yang bekerja setiap saat untuk melindungi tubuh dari serangan bakteri dan virus itu, bahkan ketika kita sedang tidur sekalipun. Mereka terus-menerus bekerja tanpa kita sadari. Mereka mampu mengetahui masuknya sel-sel yang berbahaya bagi tubuh dan kemudian melumpuhkannya. Sistem kekebalan tubuh itu bekerja secara terus-menerus tanpa kita menyuruh dan mengawasinya. Siapakah yang membuat dan mengatur sistem kekebalan tubuh itu? Bukan kita yang membuatnya, bahkan seringkali kita tidak menyadari keberadaan dan kerja mereka, namun Tuhanlah yang menciptakan dan mengatur sistem itu bagi kita. 3. DNA. Manusia tersusun atas miliaran sel. Satu sel dari tubuh manusia berisi informasi 3 atau 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan 30 volume Ensiklopedia Britannica. Jumlah sel pada tubuh manusia lebih dari 100 miliar dengan diameter rata-rata 10 mikron. Pada setiap sel terdapat nukleus, inti sel, yang terletak pada pusat sel. Pada nukleus terdapat molekul DNA yang membawa informasi tentang perkembangan manusia secara detail dari dalam rahim ibu sampai dilahirkan. Tinggi badan, warna kulit, golongan darah, bentuk wajah, jenis rambut dan lainnya telah dikodekan dalam DNA itu. Banyaknya informasi yang ada pada DNA sangat menakjubkan. Materi yang sangat kecil ini ternyata memiliki peran yang sangat vital dalam pembentukan tubuh manusia. Siapakah yang menanamkan informasi genetik yang demikian banyak itu dalam DNA yang sangat kecil? Siapakah yang mengatur sel-sel itu agar berkembang sesuai dengan kode-kode genetik yang ada pada DNA tanpa melakukan kesalahan? Bagaimanakah sel-sel yang tidak berakal itu kemudian bisa menjadi manusia sempurna yang berakal budi? Apakah manusia yang menciptakan dirinya sendiri sesuai dengan kehendaknya? Tentu tidak. Pasti ada yang mengatur dan menciptakan itu semua. Yang mengatur dan menciptakan itu semua adalah Tuhan, Zat yang Maha Pencipta lagi Maha Cerdas.